Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ani Ismayanti dalam pelajaran bimbingan dan konseling. Materi kita kali ini adalah tentang nilai-nilai sosial. Tujuan pembelajaran tentang materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami nilai-nilai sosial dalam kehidupan. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal lebih dekat tentang macam-macam nilai sosial. Dan yang ketiga, peserta didik dapat melakukan peningkatan terhadap penerapan nilai-nilai sosial dalam kehidupan. Sebelum kita membahas tentang nilai-nilai sosial, mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial? Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan banyak orang. Kemudian, dalam kehidupan bermasyarakat itulah, setiap manusia berkeinginan untuk bebas dan berbuat sesuai dengan apa yang diinginkannya tanpa ada batasan. Namun, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan karena akan terjadi pertentangan dengan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat dilandasi oleh aturan-aturan tertentu yang disebut dengan nilai. Selanjutnya adalah nilai sosial. Nilai pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Sehingga yang dimaksud dengan nilai sosial adalah sikap dan perasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan merupakan dasar untuk merumuskan sesuatu yang benar dan penting. Nilai sosial dalam masyarakat bersumber pada 3 hal. Yang pertama, bersumber dari Tuhan. Biasanya diketahui melalui ajaran yang ditulis dalam kitab suci, berisi nilai-nilai yang dapat memberikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku terhadap sesama, misalnya ketaatan dan kejujuran. Kemudian yang kedua, bersumber dari masyarakat, yaitu masyarakat menyepakati sesuatu yang dianggap baik dan luhur, kemudian dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, misalnya kesopanan dan kesantunan. Yang ketiga, bersumber dari individu, yaitu setiap individu masing-masing pasti memiliki sesuatu yang baik, luhur, dan penting, misalnya kegigihan, semangat, dan kerja keras. Nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah yang pertama, mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat agar tercipta integrasi dan tertib sosial. Yang kedua, memotivasi untuk mewujudkan diri dalam berperilaku sesuai yang diharapkan oleh peran-perannya dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, sebagai alat solidaritas yang mendorong masyarakat untuk saling bekerja sama demi mencapai suatu tujuan. Dan yang terakhir, sebagai pengontrol, pembatas, pendorong, dan penekan individu untuk selalu berbuat baik. Selanjutnya adalah norma sosial. Apakah itu norma? Norma adalah aturan perilaku yang dibenarkan dan pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat tertentu.
Norma bersifat memaksa, sehingga seluruh anggota kelompok harus bertindak sesuai dengan norma yang telah dibentuk sejak lama. Bagi orang yang menuruti atau melanggar norma tersebut, ada sanksi sosial baik berupa penghargaan maupun penghukuman. Macam-macam norma. Norma dibedakan menjadi 5. 1. Norma agama, yaitu peraturan sosial yang sifatnya mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar atau diubah karena aturannya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma dikatakan sebagai dosa. Yang kedua adalah norma kesusilaan, adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. Norma kesusilaan, seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan berakibat pengucilan. Ketiga adalah norma kesopanan, adalah peraturan sosial yang mengarah kepada hal-hal bagaimana seseorang bertingkah laku wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat adalah norma kebiasaan yang berisi tentang petunjuk perilaku yang diulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan individu. Pelanggaran terhadap norma kebiasaan lebih berakibat kepada celaan, kritik, atau pengucilan. Yang kelima atau yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya lembaga pemerintahan, lembaga advokat, ataupun organisasi lainnya. Untuk tugas materi ini dapat kalian akses pada link yang sudah tertera pada video ini, kemudian kerjakan tugas dan kirim sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.